Selamat malam semuanya, ya ini F-Talk edisi 27 April 2025. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar F-Talk edisi terakhir. Cukup banyak yang masuk, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide. Kita akan bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Baik, kita mulai. Sebelum saya mulai, silakan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari F-Talk, dukung kami dengan klik like. Kita mulai dari IHSG, karena hari Minggu kita akan mengacu pada apa yang ada di Stockholm. Di Stockholm, yang mungkin sudah Anda baca, yang tadi sore sudah dipublikasikan. Apabila Anda sudah membaca, ya seperti itu kira-kira IHSG minggu ini berpotensi mengalami rejection dari resist 6.700-an. Yang ini merupakan resist yang cukup penting. Apabila ini memang bisa dipertahankan, ya kemungkinan IHSG masih berpotensi kembali mengalami penurunan ke support terdekat di 6.500 ya. Ini adalah support terdekat. Apabila ini dilewati, bisa lanjut ke bawah lagi, lebih lanjut nanti kita akan update di F-Talk selanjutnya. Oke. Masuk ke pembahasan saham yang pertama ya. Gimana potensi UNVR selanjutnya? Apakah sudah uptrend? Uptrend ya. Oke. Untuk UNVR sepertinya sudah pernah kita bahas ya. Mungkin Anda sudah melihatnya juga pembahasan terakhir ya. Anda bisa cari di Telegram ya. UNVR ya. Pembahasan terakhir kita bahas bulan Maret yang lalu ya. Ini ya. Ada judulnya UNVR apakah mulai uptrend? Nah, ini bulan Maret ya. Di sini tanggal 16 Maret kita sudah bahas bahwa resist 1400 apabila dilewati Unilever berpotensi naik ke 1875. Ya, ini adalah potensi terdekat setelah breakout dari EMA 60 di time frame daily. Lalu pertanyaannya apakah sudah uptrend? Oh ya, belum jauh ya, masih jauh. Apabila kita buka di time frame jangka menengah pun UNVR apabila naik ke 2100 ya, ini adalah resist selanjutnya sampai dengan 2400 itu masih dalam kategori pullback ya, kenaikan di dalam tren turun. Jadi target selanjutnya ya setelah 1860 itu adalah di 2100. Oke, jadi potensi masih melanjutkan penguatan setidaknya di 2160 tadi. Dalam prosesnya dalam jangka menengah. Lanjut pembahasan selanjutnya. Malam Pak, apakah INET bisa capai TP di 200 sesuai info F-Talk terakhir? Kami masih hold recommend PTR 5 PV. Oke. Ini sudah naik sangat tinggi ya untuk INET. Masih dalam proses ya sepertinya ke level 200. Ini salah satu saham yang cukup signifikan, naik 44% dalam waktu seminggu. Terakhir kita bahas juga ya, belum lama kemarin ada yang bertanya member PTR, kita masuk INET di tanggal, kita rekomendasikan di tanggal 22 di private trading room di harga 114. Jadi setelah kita rekomendasikan saham ini sudah naik sekitar 40%, 48, 49%. Dan ini berpotensi lanjut ke atas 193. Jadi mungkin mendekati 200 ya. 193 ini adalah level ekstensi yang seharusnya bisa bukan 190, 202 ya. 202 ini merupakan ekstensi kenaikan lanjutan dari breakout setelah breakout. Tapi ini ada proses dulu ya, nanti mungkin dalam jangka pendek ada koreksi dulu, meretest 155 sampai dengan 146 itu bisa untuk buy on weakness untuk kelanjutan naik ke 200. Seperti itu. Lanjut. Sore Pak, untuk RAJA tolong analisa untuk swing. Oke, kita lihat RAJA untuk swing sepertinya masih lanjut ya untuk swingnya dalam jangka pendek karena kemungkinan belum mencapai target 0,3 ya, saat ini masih berada 0,2. Untuk potensi RAJA atau Rukun Raharja berpotensi untuk naik ke 2030
2360 sampai dengan 2400-an. Untuk swing di harga saat ini ya sepertinya memang sudah cukup tinggi. Kalau bisa Anda buy on weakness, kalau misalkan belum masuk di 2000 atau di 1965 dengan stop loss di 1905. Bantu analisa CBDK untuk swing. Oke, CBDK ini juga sudah naik ya, sayangnya ya kalau mau masuk sepertinya sudah terlalu tinggi. Kita terakhir masuk CBDK itu di harga yang cukup rendah. Tentunya ini sudah posisinya sudah sangat tinggi untuk dibeli ya. CBDK kita masuk tanggal 11 April di 5.200 dan sekarang ini sudah 7.000. Jadi risknya ini sudah sangat tinggi. Sudah naik 32% ya. Hampir mirip dengan saham Inet tadi. Naiknya cukup signifikan ya, salah satu yang mendongkrak nih kenaikan kinerja PTR. Jadi saran saya untuk swing harus menunggu koreksi ya. Paling tinggi di 6.375 sampai dengan 5.900 atau 6.000. Ya, harus nunggu koreksi di situ dulu, nanti bisa dikonsultasikan lagi. Malam baik, mohon bahas CNMA untuk swing. Oke, CNMA untuk swing. Oke, untuk swing sepertinya juga sudah lewat ya, menurut saya ini sudah lewat dan upside-nya juga sudah terbatas. Jadi untuk swing saran saya mungkin nunggu koreksi lagi atau sekalian tunggu breakout di atas 136. Mohon analisa saham NINE untuk swing trade TP dan CL-nya. Terima kasih, sehat selalu sama-sama. Oke. NINE ya, saham baru ya. Oke, untuk swing trade sepertinya ini sudah membentuk sebuah area support yang bisa Anda swing trade di sini dengan target di 140 sampai dengan kita lihat yang paling memungkinkan di 158 itu TP-nya. Untuk CL atau cut loss proteksinya bisa di 119. Satu tick di bawah support. Apakah PEVE layak invest? Berapa best price untuk akumulasi? Terima kasih. Kita coba dulu cek ya untuk fundamentalnya seperti apa. Pentavalent. Oke. Sepertinya secara teknikal cukup bagus. Coba kita cek dulu. Wah. Secara pertumbuhan bagus, layak invest. Namun yang membuat saham ini tidaklah layak menurut kami adalah secara profitabilitas yang kemungkinan besar jauh di bawah 5%. Yes, di bawah. Operasional pun di 2%-an. Jadi apabila Anda berinvestasi dan mengabaikan profit, mungkin ini adalah salah satu saham yang bisa Anda pilih ya, mungkin karena growth ya, itu adalah sebuah pilihan yang masing-masing orang mungkin bisa kesampingkan yang namanya profitabilitas. Tetapi di Advisor profitabilitas ya itu adalah yang paling utama dan tidak boleh dikorbankan hanya untuk mengejar profitabilitas. Itu adalah pondasi utama untuk pertumbuhan. Jadi kita lebih baik pertumbuhannya tidak signifikan, namun secara profitabilitas improve, meningkat ataupun di atas syarat yaitu 5%. Seperti itu. Terima kasih Tins untuk trading Pak F. Apakah masih bisa masuk atau bisa tunggu di harga berapa? Oke, untuk timah TBK sekarang posisinya sepertinya sudah di 0,3 ya, bahkan sudah breakout. Ya bisa. Setelah breakout, potensi lanjutannya adalah di 12.05 TP1, TP kedua di 12.90. Anda bisa trading di saham ini dengan buy on weakness di 11.20 sampai dengan 1090, stop loss di 1050. Mohon analisa HRUM untuk trading. HRUM Harum Energy. Oke.
Harum posisi saat ini masih pengujian resist. Buy on breakout di atas 805 dengan target di 860 dengan TP kedua 930. Stop loss di harga 790. Seperti itu. Buy on breakout. Mohon bahas SMGR untuk trading, berapa potensi kenaikan? Terima kasih. Oke, SMGR ini juga kemarin baru kita trading ya, tanggal 10 juga kita, selain di JBDK, PANI, Brand, kita juga trading saham SMGR di 2200. Sekarang harganya sudah di 2600, targetnya di 2450 sudah kena ya. Jadi kalau mau masuk ya, sepertinya ini sudah ketinggian. Tapi kalau Anda bertanya target, saat ini sepertinya SMGR berpotensi melanjutkan ke 2660 sampai dengan 2800. Itu adalah target area selanjutnya, potensinya. Begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu Pak Yef dan tim. Izin bahas PGEO untuk S swing. Apakah menarik di harga saat ini? Berapa SL dan TP-nya? Terima kasih. Oke, kita lihat untuk swing PGEO Pertamina. Swing sudah berjalan dan sepertinya sudah terlambat untuk masuk ya, karena sudah di resist downtrend line. Ya, jadi untuk masuk sebaiknya menunggu koreksi di 900. Sebentar ya. Kita anggap saham ini masih akan bergerak naik namun terbatas ya. Jadi upside-nya ini masih ada namun tidak cukup untuk di tradingan. Nanti dikiranya oh PGO berarti tidak bisa naik lagi. Bukan seperti itu ya. Tetapi ini loh, ketika kita trading kan kita harus mengkalkulasi potensi kenaikan selanjutnya itu cukup atau tidak. Nah, cukup atau tidak sekali lagi saya kembalikan pada Anda. Tetapi potensinya ini hanya 3%, di bawah 5% target minimal yang ada di private trading room. Sehingga saya sampaikan potensi kenaikan PGO masih ada hanya sebesar 3% sampai dengan 4% lah. Kalau ada sedikit offset di atas target. Tapi kalau Anda memang kurang ya harus bisa menunggu, bersabar karena memang sudah terlambat. Masuk setidaknya menunggu koreksi di 920 sampai dengan 875. Jadi paling tinggi itu 920. Kemudian kalau best price sekitar di 880 atau 875. Oke, ini kan pertanyaan potensi kenaikannya ya. Sepertinya sekarang ini sudah berada di 1000, ini level psikologis yang memungkinkan untuk trading ya, potensi yang memungkinkan. Oke. Malam baik, minta tolong bahas saham CENT untuk swing trading. Terima kasih Pak. Centratama. Oke. Wah, sudah naik juga ini ya. Sudah terlalu tinggi. Oke, jadi memang ini cukup berisiko kalau masuk ya. Misalkan Anda mau berani masuk ya, karena ini memang masih bisa naik lagi, setidaknya 150. Anda bisa masuk di harga buy on weakness di 122 sampai dengan 116, stop loss di 107 ke bawah. Target di 142 sampai dengan 150. Itu ya. Halo Pak Yef, tolong analisis AUTO untuk swing titik TP-nya di berapa? Oke, auto. Oke. Untuk swing TP-nya di berapa gitu ya. Sepertinya prediksi saya sudah melewati TP1 0,3. Nah, ini ya. Sudah melewati TP1 di 2100. TP kedua itu di 2200, best price di 2300. Best price. Dah. Malam Web, semoga sehat selalu. Izin arahan saham bunga BNGA apakah menarik untuk trading jangka menengah? Terima kasih sebelumnya. Kita cek bagaimana karakteristik tren naiknya, apakah agresif, moderat atau konsolidasi. Nah, ini menurut saya tidak terlalu cocok untuk jangka menengah dikarenakan memang secara tren ini sudah berada di fase koreksi atau turun jangka menengah.
Nah, bagaimanakah kita melihat potensinya selanjutnya jika dia memang mulai uptrend lagi? Berkaca pada pola-pola koreksi sebelumnya, ya. Pertama-tama, biarkanlah saham ini naik terlebih dahulu, oke, seperti ini ya. Kemudian setelah breakout, barulah kita lihat pembentukan higher low-nya. Posisi saat ini, ya, BNGA masih dalam pengujian resist downtrend minor. Jadi harus breakout dulu di atas 1820 sampai dengan mungkin area 1900 mendekati 2000, baru nanti ada koreksi. Nah, koreksi itulah barulah kita akan bisa melihat, oh ini menarik, oh ini tidak menarik, gitu loh. Sekarang ini wait and see. Malam Pak F, apakah ACES layak untuk invest? Berapa harga terbaik untuk masuk? Terima kasih. Sudah pernah kita bahas ya. Untuk ACES ini secara fundamental tidak masuk ke kriteria like invest, gitu. Karena ya secara pertumbuhan memang cukup baik ya. Secara pertumbuhan memang tidak terlalu secara beberapa tahun ini mengalami perbaikan yang cukup baik sejak pandemi. Nah, kemudian secara profitabilitas memang tidak terlalu stabil. Ini yang menjadi ya bisa dikatakan catatan khusus. Ini memang di atas 5% ya, tetapi beberapa kuartal terakhir ini cukup ya ini mengkhawatirkan. Di kuartal 2 tahun kemarin ini sempat marginnya hampir 7%-an ya. Di sini memang ada kita perlu review apakah ini akan berhasil bertahan sampai dengan 2025, mengingat adanya trade war dan sebagainya. Ini yang perlu kita perhatikan kalau kita masuk di perusahaan-perusahaan retail ya, utamanya yang mereka harus mengimpor dengan pelemahan rupiah, dengan naiknya tarif impor dan sebagainya. Ini akan menyebabkan tekanan-tekanan yang akan muncul di kemudian hari. Nah, sehingga yang saya melihat di sini, kenapa kok harga sahamnya hancur sejak 2020 kemarin? Karena ada kemungkinan di situ bahwa secara fundamental ini akan berat ya, seperti saham-saham yang lain, saham-saham yang sektor dan industri memang terkenal dengan margin yang cukup berat untuk dibuat bagus ya. Tetapi ini sementara ini karena ini sahamnya ini masih dalam tren turun juga, sebaiknya saran saya untuk trading only. Malam Pak, tolong analisa HRUM untuk swing, apakah masih ada potensi naik ke 900? Tadi sudah saya bahas ya untuk HRUM. Sudah ya sepertinya ya, saya lupa. Sudah belum? Nah, ini udah ya. Lanjut ya. ITMG untuk trading sebaiknya entry di berapa? Oke, ITMG untuk trading entry di berapa? Untuk ITMG saham batubara yang lain, mohon maaf untuk masuk, saran saya menunggu siklus saham batubara kembali naik. Saat ini siklus masih turun dan masih akan berpotensi turun ke bawah 20.000. Jadi saran saya cari alternatif investasi yang lainnya. Salam Pak, bantu analisa saham Raja untuk swing tadi sudah. LPPF gimana Bang kalau beli sekarang? LPPF kalau beli sekarang untuk trading kah? Untuk apa ini? Nah, tergantung ya. Kalau trading ya mungkin saja. Jadi mungkin diberikan keterangan ya. Nanti kita akan bahas lagi. Diberikan keterangan untuk beli itu kan bisa untuk trading, bisa untuk invest. Oh, saya tidak tahu trading dan invest itu apa. Cari tahu dulu perbedaannya. Maaf Pak, tolong pandangannya. Wah, apa ini panjang ini? Apakah saham dibeli asing itu sering kali bisa uptrend? Contoh Big Bang kemarin dibuang asing langsung turun. Sekarang asing mulai akum lagi perlahan naik Big Bang. Terima kasih, semoga sehat selalu Pak Yef. Ya saya menurut pengalaman saya yang saya amati untuk big caps memang penurunan yang terjadi pada saham big caps itu biasanya atau sering kali ya hampir ya mungkin secara probabilitas di atas 70% itu disebabkan oleh capital outflow ya oleh investor asing gitu. Jadi bukan asing keluar baru turun, bukan ya, tapi diikuti atau inline dengan tekanan jual yang ada. Oke. Kemudian sebaliknya
Ketika nanti terjadi capital inflow, ya kan, harga itu bisa kembali uptrend, gitu ya, karena ada tekanan beli secara otomatis, ya, muncullah perubahan tren dan sebagainya. Sekali lagi itu gambaran umumnya. Nah, namun pada prakteknya tentu saja ini lebih kompleks, lebih kita bisa katakan lebih spesifik gitu ya. Katakanlah ya Anda bisa cek data-data terakhir. Contoh ya, sebentar saya ingat-ingat dulu. Saham yang paling banyak dijual ya, seperti contohnya saham Pegas, Anda cek ya, itu naik. Atau saham agak dalam tanda kutip saham gorengan seperti SMIL ya, itu kan net sale itu 12 miliar, itu naik 300%. Mungkin Anda kalau sudah trading 2017, 18 gitu ya, udah di market, Anda ingat saham TRAM, Trada Maritim. Saat itu dia naik mungkin dari 100-an sampai ke 400 itu asing terus membeli, tetapi di 400 stop. Ya, setelah itu suspend. Ya. Nah, itu kita harus hati-hati, kita cermati. Ya, kita boleh melihat investor asing bagaimana, tetapi sekali lagi kita tidak bisa menggunakan itu sebagai parameter utama untuk kita mengambil keputusan beli ataupun jual. Tetap kita kalau trading ya pasti patokannya adalah teknikal jangka pendek. Kalau kita invest ya kita menggunakan pendekatan pertama, memilih dengan fundamental, kemudian kita lihat teknikal jangka panjangnya, barulah kita berikan bagaimana informasi dari transaksi investor asing di situ, baru kita menguatkan argumen ataupun keputusan yang kita mau ambil, seperti itu. Ya banyak ya, misalkan saham-saham terakhir yang naik buy tapi sahamnya turun, itu seperti BCA itu ya juga secara 3 bulan terakhir itu naik buy asing cukup besar, 80-an billion ya. Kemudian seperti Aman juga itu juga naik buy ya, tapi sahamnya turun ya. Nah, seperti itu contohnya. Jadi kita tidak bisa menggunakan kalau dijual asing pasti turun, tidak selalu juga ya, tergantung juga gitu. Jadi itu boleh dipakai untuk tambahan ya, untuk penguat gitu. Kalau saya seperti itu, karena kami tidak pernah menggunakan ya. Anda boleh tanya, kalau Anda pernah jadi member PTR kan nggak ada tuh analisa investor asing ya, nggak ada gitu ya. Investasi pun juga nggak ada analisa investor asing, capital outflow, inflow, nggak ada. Ya kalau kita masuk harganya bagus ya kita masuk, kalau harganya jelek ya kita nggak masuk, gitu aja ya. Kalau perkara nanti investor asing juga ikutan masuk ya syukur-syukur, berarti kita sependapat gitu ya. Itu kira-kira yang dapat saya sampaikan untuk Yev Talk malam ini. Sudah saya jawab semua, semoga tidak ada yang terlewat. Apabila ada yang terlewat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Kemudian apabila mungkin jawaban-jawaban yang saya berikan ini kurang lengkap, Anda bisa konsultasikan. Apabila Anda memiliki fasilitas membership Yev Advisor, chat di Telegram, tanyakan, besok di jam kerja akan dijawab, akan lebih baik lagi, seperti itu ya. Sebelum mengambil keputusan, konsultasikan dengan advisor yang Anda miliki fasilitasnya untuk akses itu ya. Jangan dibiarkan tidak berkonsultasi, itu rugi ya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Selamat malam dan selamat beristirahat.